Ini kisah tentang orang-orang yang jatuh bangun merintis usaha mereka. Dengan tekad, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, mereka akhirnya menjadi pengusaha sukses. Apa usaha mereka dan siapa mereka? Kita mulai dari tamu pertama kita, yaitu Pak Bustaman. Terima kasih, Pak Bustaman. Iya, silakan duduk. Terima kasih sudah hadir di KKND, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah benar Anda adalah pemilik restoran masakan Padang sederhana yang terkenal itu? Betul, Pak. Saat ini sudah berapa banyak cabang rumah makan sederhana? Alhamdulillah kurang lebih 100. Tapi banyak orang yang mungkin sudah mengenal siapa pemiliknya, tapi mungkin banyak juga orang yang tidak tahu bahwa pemiliknya ini dulu tukang cuci piring di restoran. Apa betul? Betul. Dan apa betul Anda juga pernah jadi penjual koran? Pernah. Pernah jadi pedagang asongan? Pernah di Jambi. Dengan usaha yang sudah mencapai 100 restoran, sebenarnya pendidikan Anda ini sampai tingkat mana ya? SR. Apa itu? Sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu kan sama dengan SD. Iya, betul. Kelas berapa Anda? Kelas 2. Tentu menarik ya, karena seorang anak yang tidak lulus SD, kemudian sekarang menjadi pengusaha sukses atau pengusaha restoran yang sukses dengan 100 cabang. Nah, sebelum saya dan semua penonton yang ada dan juga yang di rumah yang menyaksikan acara ini tahu apa sebenarnya yang kunci sukses Anda, ada baiknya kita ikuti dulu kisah berikut ini. Anda suka makan masakan Padang? Makanan khas Indonesia ini banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dan untuk menikmatinya pun tidak sulit, karena keberadaan rumah makan Padang tersebar di seluruh Indonesia. Dari sekian banyak rumah makan Padang, salah satunya yang terkenal adalah rumah makan Padang sederhana. Pendiri rumah makan Padang sederhana adalah Pak Bustaman. Pria asal Lubuk Jantan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini merantau meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1955 untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia sempat tinggal di Jambi dan menjadi penjual rokok, pedagang asongan, dan bahkan tukang cuci piring di sebuah warung makan. Pak Bustaman kemudian hijrah ke Jakarta dan mencari peluang yang lebih baik. Berbekal pengalamannya bekerja di warung makan, ia kemudian belajar memasak dan memulai usaha rumah makan Padang dengan menggunakan gerobak sederhana pada tahun 1972 di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sejak saat itu, perlahan tapi pasti usaha rumah makan Padang sederhana milik pria yang hanya 2 tahun mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ini terus berkembang sampai sekarang. Lebih kurang 100 cabang rumah makan sederhana tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, baik yang sepenuhnya miliknya maupun yang bersifat kemitraan. Di usianya yang menginjak 71 tahun, Pak Bustaman masih terlibat langsung menjalankan usahanya, dibantu oleh istrinya, Ibu Fatimah. Untuk menjaga citra rasa masakannya, ia mengolah seluruh bumbu masakan yang digunakan di rumahnya sendiri. Tidak hanya itu, secara rutin ia juga mengunjungi cabang-cabang rumah makan sederhana miliknya untuk melihat langsung sistem kerja karyawan serta kualitas makanan yang dihasilkannya. Kedepannya, ia masih terus berencana membuka cabang-cabang baru rumah makan sederhana di seluruh wilayah Indonesia. Sederhana mantap. Pak Bustaman,
orang tua Anda, ayah dan ibu, pekerjaannya apa ya? Tani, bapak saya. Kalau ibu, saya umur 6 tahun, ibu saya udah meninggal. Lalu mengapa sekolah Anda cuma sampai kelas 2 SD? Karena bapak sudah pergi merantau, kita tinggal sama mak tuo, gitu. Jadi tidak ada membiayai untuk sekolah. Oh, jadi karena faktor biaya Anda nggak bisa melanjutkan sekolah. Ya, Hidup Anda yang saya dengar susah sekali waktu kecil ya. Termasuk Anda pernah jualan pisang goreng. pernah. Kenapa sampai harus jualan pisang goreng? Memang bagaimana harus terpaksa jual pisang goreng. Umur berapa sama- waktu itu? Ya itu umur 13 tahun waktu merantau ke Jambi itu. Bentar ya, ini jenjang karir soalnya, jadi Ya. saya harus hati-hati. Jenjang karir Anda dulu pedagang pisang goreng, jagung rebus. Ya. Pernah jadi pedagang asongan. Pegadang asongan setelah jadi kenep. Oh iya, urutannya salah. Ya, Iya. Kenek dulu, kenek dulu, kenek angkot, angkot. Kalau di Jambi itu namanya oplet. oplet, kenek oplet. Ya. Terus kemudian, Dengan hasil jadi kenek itulah saya jualan asongan rokok. oh jadi ada peningkatan karir ini ya. Ya, Susah betul hidup Anda ini. Bisa cerita kondisi Anda waktu itu bagaimana untuk bertahan hidup? pokoknya kita kan namanya berjuang. Iya. Ya, nama berjuang itu ya, nama di waktu kecil kita kan apa saja, yang penting makan. Mm-mm. Nah kalau pencuci piring di restoran tuh di mana? Di Jambi. Jadi Jambi ini penuh dengan kenangan Anda ya? Iya, betul. Susah betul hidup Anda di sana waktu itu. Makanya saya sekarang di Jambi itu nampak tilas, Pak. Jadi betul-betul saya di sana yang saya kembangkan juga restoran sederhana ini. Di sana ya? Iya. Untuk mengenang masa lalu Anda yang pahit di sana. Iya. Mudah-mudahan ini jadi kenangan manis begitu Insya ya. Allah. Nah, jadi kalau di waktu di restoran ini, anak-anak misalnya main-main ambil piringnya bersih aja, terus dikotorin. Saya tanya sama, kamu pernah nggak jadi tukang cuci piring? Saya bilang, jangan saya enggak perlu yang bersih, kena buat yang kotor kan, yang kotor aja lah kasih. Iya. Yang bersih jangan. Ini menarik ini. Banyak di antara kita yang tidak sadar kalau makan di restoran, kadang-kadang kita nggak perlu ngotorin piring-piring itu, tapi iseng aja kita taruh sampah dan seterusnya. Akibatnya banyak sekali piring yang kotor. Nah, bayangkan wajah Pak Bustaman sejak hari ini. Jadi tukang cuci piring ini mulai dari pagi sampai tutup warung, Nggak pernah berhenti. tidak pernah berhenti. Tapi Anda pernah mencari makan dengan tugas seperti itu. Iya. Jadi tukang cuci piring. Apa? Di antara pekerjaan sebagai pedagang asongan, kenek, tukang jual pisang goreng, pencuci piring, mana yang paling Anda ingat dan itu berkesan? Ya, ini kan namanya untuk batu loncatan semuanya itu, Pak ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu untuk jadi pengalaman semua, jadi untuk pelajaran. Nah, jadi dengan adanya pengalaman seperti itu, kita jadi punya motivasi untuk maju. Baik, menarik Pak Bustaman untuk mengikuti kisah perjalanan hidup Anda, sehingga sampai saat ini Anda menjadi pengusaha restoran masakan Padang sederhana dengan Logonya SA. Nah, tapi tentu kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Anda pernah juga ditipu ya oleh pembantu yang membantu di rumah itu. Iya. Apa yang Jadi, diambil? Pertama kali jualan, hari pertama itu uang yang